Setiap tahun ganti baju hanya untuk mengemas faham Wahabi, faham radikal yang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Sesama Islam berani mengkafirkan orang lain. Ada orang mati ora gelem layat, pitung dina ora gelem teko, sesuk lek mondar kuwi asah dikubur men berangkang ning kuburan dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ada satu ustadz yang mengatakan bahwa paham Wahabi, Salafi ya, itu adalah paham radikal, paham teroris, dan lain-lain. Bahkan Salafi ataupun yang dituduh Wahabi ini selalu dituduh kalau ada orang meninggal tidak mau takziah. Ini adalah tuduhan ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau meninggal nanti suruh gali kuburnya sendiri. Dan banyak lagi ya teman-teman semuanya. Bahkan mengatakan yaitu tentang paham Wahabi ini adalah Khawarij, kemudian ISIS, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang tidak ada landasannya. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Gambaran aliran-aliran baru setiap tahun ganti baju hanya untuk mengemas faham Wahabi, faham radikal yang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Sesama Islam berani mengkafirkan orang lain. Ada orang mati ora gelem layat, pitung dina ora gelem teko, sesuk lek mondar kuwi asah dikubur men berangkang ning kuburan dhewe. Iso ngopo? Jokowi presiden tidak berbuat apa-apa. Lah sing ngomong ngono kuwi apa mripatmu ora meletol sakmono dawane kae mau. Anak mau didoktrin menjadi ISIS dan teroris. Yakin Inggris anti tahlilan, anti selamatan, anti berkatan, anti wiritan, dididik musyrik, dididik bid'ah, itu calon teroris masa depan. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, yaitu tentang tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Jadi apa yang kita bahas dulu ya? Oke, kita akan bahas tentang masalah paham Wahabi ini radikal, teroris ya. Nah teman-teman semuanya, jadi tidak benar itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh ustadz tersebut. Misal contoh, kalau ada orang meninggal, Salafi ini tidak mau layat, yaitu tidak mau layat itu adalah tidak mau takziah, itu adalah dusta ya, tidak benar. Dan kalau tidak mau tahlilan, memang iya Salafi itu tidak menghadir tahlilan, akan tetapi Muhammadiyah ya juga tidak tahlilan ya. Kemudian kalau tidak mau tahlilan sampai 7 hari, nanti suruh gali kubur sendiri. Ini tidak pantas seorang ustadz berbicara seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan kemudian paham Salafi ini adalah paham ISIS. Kemudian suka mengkafirkan. Nah oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala. Jadi beliau akan menjawab semua tuduhan ini, yaitu tentang terkait masalah Salafi Wahabi apakah teroris, apakah Khawarij, apakah ISIS. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala. Ustaz, ada dakwaan bahawa ISIS adalah daripada golongan yang bermanhaj Salafi, yang bermanhaj Salaf, dan mendakwa ISIS banyak menuju kepada kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benarkah dakwah ini? Jazakallah khairan. Mengenai ISIS, Islamic State of Iraq and Syria ya. Para ulama, alhamdulillah, para ulama-ulama yang paling depan membantah mereka, diantaranya para ulama-ulama yang dijuluki ulama Wahabi. Justru ulama Arab Saudi begitu keras membantah mereka. Para asatidzah juga membantah, bukan hanya sekedar menyesat-nyesatkan tetapi dengan dalil. Justru kita tahu ulama-ulama, yaitu para asatidzah yang mereka dituduh sebagai Wahabi, ya, justru yang paling gencar membantah mereka dengan dalil. Oleh karenanya, alhamdulillah kalau ikhwan sekalian pergi ke tanah air Indonesia, hubungan antara dakwah sunnah dengan pemerintah hubungannya baik. Sampai terakhir saya baru dengar bahwasanya sebagian guru-guru Madinah diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kasus ISIS, seperti Syekh Abdul Salam Suhaimi, Syekh Sulaiman Ruhaili, kemudian juga sebelumnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Mereka dipanggil khusus oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ini menunjukkan ada kepercayaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Adapun kalau kita bicara tentang hakikat dari ISIS,
Mungkin mereka menggunakan buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan mungkin. Kalau mereka salah paham, ya itu bukan kesalahannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana orang juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah bisa keliru. Yang salah bukan Allah dan Rasulnya, tetapi yang salah yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan apa yang mereka lakukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk para ulama yang paling keras membantah pemikiran Khawarij. Kesalahan ISIS kita tinjau dari 3 perkara. Perkara pertama mengenai pembentukan daulah, pembentukan kerajaan. Apakah pembentukan kerajaan yang mereka lakukan adalah pembentukan yang sah? Kita tahu pemimpin mereka itu Abu Bakar Al-Baghdadi, dia pernah berkhutbah, dia mengatakan, ini qad wullitu wa lastu bi khairikum, aku telah diangkat menjadi khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara mereka. Ini ucapan indah yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar Al-Baghdadi. Aku telah diangkat. Yang mengangkat Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Yang mengangkat adalah para sahabat, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ada musyawarah di antara mereka setelah sebelumnya mereka ada berselisih. Kaum Muhajirin mengatakan ada pemimpin dari kami, kaum Ansar mengatakan ada pemimpin dari kami, kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar. Jadi ijma' para sahabat, ada musyawarah untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Abu Bakar Al-Baghdadi, siapa angkat dia? Apakah ada 2.000 orang kumpul-kumpul kemudian menjadikan satu khalifah, kemudian tegaklah negara Islam dunia? Apakah cara mendirikan khalifah seperti itu? Tidak ada pendirian khalifah tanpa musyawarah. Ya, kalau kita, apalagi ISIS sekarang bukan cuma khilafah di Irak dan Syam, tapi khilafah dunia. Dia telah memproklamirkan dirinya sebagai apa? Khilafah Islamiyah. Sehingga menyeru orang-orang semua berbaiat. Bahkan sebagian orang-orang Indonesia berbaiat. Mereka di Indonesia, mereka berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Sehingga jadilah mereka khilafah dunia. Sekarang kita bilang kaum muslimin di dunia ini jumlahnya miliaran. Apakah cuma diwakili oleh 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang? Ya. Apakah cara pemilihan khilafah seperti itu? Tidak pernah Islam mengajarkan dengan cara demikian. Yang kedua, kalau pemilihan khilafah caranya seperti yang dilakukan oleh ISIS, sudah ada khalifah-khalifah sebelum dia. Di tanah air Indonesia sudah ada khalifah-khalifah bayangan, ya, sebelum dia. Ya, kita bilang kalau begitu harusnya kamu terlambat, harusnya kau beriman kepada Khalifah Al-Andunisi harusnya. Ya, dia bilang, oh tidak mau, saya tidak mau khalifah orang Melayu, maunya orang Arab. Ya, saya bilang ya kalau begitu masing-masing kepada diri hawa nafsu. Menurut kamu sah, menurut kamu mereka tidak sah, menurut mereka kamu tidak sah. Ya, terus yang sah yang mana? Padahal dalam aturan khalifah kata Nabi SAW, wa in ja'a akhar fadribu unuqahu. Kalau ada khalifah yang kedua datang, maka sembelih khalifah yang kedua. Saya bilang kalau begitu ISIS harusnya disembelih oleh khalifah yang pertama, dan khalifah yang pertama masih ada di tanah air Indonesia. Saya tidak tahu di Malaysia ada khalifah juga atau tidak. Ya, tapi mungkin ada. Jadi intinya pembentukan khalifah, kalau ternyata pembentukan khalifah ditinjau dari jumlah, maka saya katakan pada pejuang yang ada di Suriah lebih utama untuk membuat khalifah daripada mereka. Kenapa yang lebih duluan berjuang adalah para pemuda-pemuda yang ada di Suriah. Mereka lebih dahulu berjuang dan jumlah mereka lebih banyak. Mereka lebih utama untuk buat khalifah daripada Abu Bakar Al-Baghdadi. Namun mereka tidak. Mereka tidak mendirikan, karena mereka tahu tidak begitu cara mendirikan khalifah. Oleh karenanya mendirikan khalifah bukan hanya kemudian kita kumpul-kumpul, sekarang kita kumpul berapa orang, kita angkat Ustadz Husani sebagai khalifah. Yang tidak bayat sama dia kafir. Repot kan seperti itu. Apakah cara akhirnya akan muncul berbagai macam khalifah. Jadi yang pertama dari sisi pendirian khalifah, dia tidak benar cara pendiriannya. Tidak ada pendirian khalifah tanpa musyawarah. Dia tidak mewakili miliaran muslim di dunia ini. Yang kedua, pada diri mereka ada ciri-ciri khawarij. Saya mungkin tidak berani mengatakan mereka khawarij, tapi banyak ulama yang mengatakan mereka khawarij. Namun saya berani mengatakan dalam diri mereka ada sifat-sifat khawarij. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat-sifat khawarij. Rasulullah mengatakan hudatsaul asnan. Mereka itu anak-anak muda. Dan itu benar, orang ISIS rata-rata anak-anak muda, khalifahnya pun muda, orang tuanya hampir tak ada, rata-rata anak muda, sebagaimana orang-orang khawarij. Yang kedua kata Nabi SAW, sufahaul ahlam, orang-orang bodoh, tidak ada ulama di antara mereka. Antum lihat apakah ada ulama dari ISIS, ulama yang dikenal punya ilmu, punya karangan-karangan? Tak ada. Bahkan sebagian syekh-syekh yang suka mengkafirkan Arab Saudi, yang juga memiliki pemikiran takfiri, suka mengkafirkan Arab Saudi, juga membantah mereka. Artinya takfiri mereka kebablasan, terlalu parah. Sampai syekh yang takfiri juga membantah mereka. Artinya tidak ada ulama mereka. Mana ulama mereka? Apakah pendirian daulah tanpa ada orang alim? Mana ulama mereka? Mana karyanya? Apakah ahlul hadis? Apakah ahlul fikih? Tidak ada dalam ISIS. Terus siapa yang membimbing mereka? Tidak ada yang membimbing mereka. Sementara syekh-syekh yang mereka agungkan membantah mereka. Mereka kumpulan anak-anak muda. Ini di antara ciri-ciri khawarij. Di antara ciri khawarij yang ada pada mereka, takfiri mereka yang luar biasa. Sehingga mereka itu kalau ada yang menyelisih mereka, mereka bunuh, mereka bantai, dikatakan murtad. Yang kita lihat bagaimana mereka begitu bangganya mengupload tatkala mereka membunuh orang-orang kaum muslimin. Yang dibunuh berjenggot seperti mereka. Yang mau dibunuh mengatakan la ilaha illallah. Yang mau dibunuh mengatakan Allahu Akbar. Yang membunuh bertakbir, yang dibunuh juga bertakbir.
dan mereka membunuh dengan sadis, ya, bukan dengan pedang yang tajam, tapi dengan pisau yang mereka geret-geret seakan-akan tidak tajam, dan mereka bangga akan hal itu. Bahkan di antara mereka yang dibunuh adalah para ulama, para dai. Apakah cara begini? Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya indallahi ahwanu min qatri rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang muslim yang sujud kepada Allah, kalau terbunuh lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini. Bagaimana kemudian muslim tersebut adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang muslim tersebut seorang dai? Bagaimana seorang muslim tersebut hafal Quran? Kemudian dibunuh dengan begitu mudahnya oleh orang-orang ISIS. Yang jadi masalah, para pejuang yang ada di Suriah tatkala menyerang ISIS mereka ragu-ragu. Tapi ISIS membunuh mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Ini masalah yang mereka hadapi. Ini mereka muslim bagaimana? Sementara mereka tidak memperdulikan. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja yang muahad, yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak boleh kita bunuh. Kata Nabi SAW, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak akan cium bau surga. Itu orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Kemudian seorang muslim yang sedang berjihad, yang menghafal Quran, kemudian dibunuh oleh mereka dengan mudahnya, kemudian mereka bangga-banggakan. Oleh karenanya saya mendengar informasi dari sebagian ustadz yang pernah ke sana dan juga bersama para pejuang di Suriah, mereka mengatakan orang ISIS tidak punya tawanan. Orang ISIS nggak tahu kalau sekarang, kalau dahulu orang ISIS tidak punya tawanan. Setiap ada yang datang dibunuh, tidak ada dimaafkan, tidak ada tawanan. Yang datang mau bayar terlambat dibunuh. Jadi tidak ada. Luar biasa takfiri mereka, mudah mengkafirkan. Yang tidak membayar mereka dikafirkan. Ini pengkafiran sebenarnya tidak pernah kita temukan, ya. Tidak pernah kita temukan selama saya berdakwah, ya. Tidak tahu kalau Ustaz Abu Ihsan beliau pernah punya pengalaman-pengalaman tersendiri, tapi selama saya hidup saya tidak pernah melihat ada pemikiran takfiri seperti ini yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengar penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala. Ini adalah penjelasan yang sangat ilmiah sekali, ya, berdasarkan dengan fakta. Jadi teman-teman semuanya, yang di video pertama itu adalah seorang ustaz yang mengatakan bahwa Wahabi Salafi adalah takfiri, kemudian ISIS, kemudian Khawarij, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang ustadz yang pertama tadi lontarkan. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali sekte dalam Khawarij dan semuanya menisbahkan diri kepada Islam dan mengakui Al-Quran. Nas-nas Al-Quran yang mereka pandang mendukung mereka akan mereka pegangi, dan nas-nas yang menurut mereka tidak sejalan dengan pemahaman mereka, maka mereka berusaha melarikan diri darinya dengan takwil yang tidak bertentangan dengan dasar dan ajaran mereka. Maka jadilah mereka tidak melihat Al-Quran kecuali dari salah-salah pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan mereka. Dan mereka tidak memahami satupun dari makna-maknanya kecuali dengan kacamata cara pandang mereka dan di bawah pengaruh kendali mazhab mereka. Bahkan ya, Jamaah Takfir dan Hijrah, salah satu kelompok Khawarij zaman ini, menyatakan bahwa Al-Quran tidak membutuhkan kepada tafsir, dan mereka mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa kalamullah dan hadis Rasulullah tidak membutuhkan kepada syarah penjelasan, maka ia telah kafir. Karena dia meyakini bahwa perkataan manusia lebih jelas dan lebih gamblang daripada perkataan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya teman-teman semuanya, perkataan mereka ini jelas merupakan pengkafiran terhadap para ulama dan para imam salaf yang menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sabda Rasulullah SAW, mereka mengucapkan dari perkataan sebaik-baik manusia, yaitu dari Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang sebelumnya mereka membaca Al-Quran, dan ungkapan pertama yang membuat mereka khuruj keluar dari jalan lurus adalah perkataan mereka tidak ada hukum kecuali min Allah Azza wa Jalla. Mereka mengambil dari Al-Quran dan mereka membawa kepada yang bukan tempatnya. Fathul Bari 716. Ringkas saya teman-teman semuanya, Khawarij itu mengakui Al-Quran sebagai dasar hujah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, ya, bukan dengan pemahaman generasi yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yaitu generasi sahabat Nabi SAW. Kemudian ya teman-teman semuanya, sikap Khawarij terhadap sunnah, ya, Khawarij banyak menolak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mereka anggap menyelisih pemahaman-pemahaman mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Khawarij Haruriyah menyetir i'tiba Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka tinggalkan sunnah-sunnah yang mereka anggap menyelisih Al-Quran.
Majmu' Fatawa. Kemudian beliau rahimahullah juga berkata, Khawarij telah menyatakan bolehnya Rasulullah SAW curang dan sesat di dalam sunnahnya, dan mereka tidak mewajibkan ketaatan dan i'tiba kepadanya. Mereka hanyalah membenarkan dalam apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran, bukan apa yang beliau syariatkan dari sunnah yang mereka anggap menyelisihi zahir Al-Quran. Majmu' Fatawa. Nah, oke teman-teman semuanya, ini sebenarnya pembahasannya panjang tentang masalah Khawarij ya. Jadi Khawarij ini dia itu memahami Al-Quran menurut pemahaman sendiri, bukan pemahaman salafus soleh, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa manhaj salaf adalah manhaj Khawarij, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.